kalau dia mati? Kalau dia mati sebagai ahli waris utama, aku bisa mewarisi. Tapi, kamu mau ngapain? Jangan nekat. Bing Tian, kalau yang kulakukan itu untuk kebaikan kita, masih disebut nekat? Dan lagi, orang tuanya udah meninggal, kan? Gimana kalau kita... Mereka benar-benar berusaha membunuhmu. Benar, aku yatim piatu. Dari yang tidak tahu apa-apa, aku berjuang mati-matian sampai seperti sekarang. Aku curahkan seluruh jiwa ragaku. Dan sekarang muncul wanita ini. Dia belum melakukan apapun, tapi dia ingin merebut rumahku, mencuri suamiku, merampas semua hartaku, dan membunuhku. Menurutmu, apakah aku terlalu kejam? Bukan kejam. Hanya saja menurutku kamu tidak perlu sampai menggunakan cara-cara ekstrem seperti itu. Kalau ada yang salah, dampaknya akan sangat buruk bagimu. Kariermu sudah sangat sukses. Mengambil risiko itu untuk apa? Kamu benar. Secara logika, aku seharusnya tidak terlibat dengan pasangan brengsek ini. Itu memang benar. Aku seharusnya hanya membuat Xu Bingtian pergi dengan tangan hampa. Lagi pula, terkadang kita harus mengalah. Tapi anakku baru berusia 5 tahun. Bahkan jika aku dapat hak asuh, anakku tidak bisa begitu saja menyangkal ayahnya, kan? Tapi Xu Bingtian sudah gila. Dia bahkan mengambil $50.000 yang kuberikan untuk biaya anak setiap bulan, dan memberikannya $45.000 kepada wanita itu. Jika suatu hari mereka benar-benar menyerangku, dan aku tiada, maka anakku tidak akan punya ibu lagi. Betapa sengsaranya masa depannya nanti. Kamu juga punya anak, seorang anak perempuan. Apakah kamu akan membiarkan anak perempuanmu ditempatkan dalam bahaya? Tidak akan. Nah, itu dia. Saat kebenaran terhampar di hadapanku, aku bersumpah, aku tidak bisa mundur. Bahkan jika nyawaku taruhannya. Antara aku dan mereka hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Sampai mati. Tidak ada akhir. Bapak Duan, coba pikirkan baik-baik. Kalau kamu janji bantu aku balas dendam, tidak hanya akan kuberikan $2 juta, tapi aku juga akan gunakan semua sumber dayaku di seluruh dunia. Cari tim medis terbaik untuk obati penyakit putrimu. Cukup janji saja padaku dan bantu aku mainkan adegan kecil untuk buktikan bahwa Ye Tingting masuk ke rumahku secara ilegal. Tapi, aku bukan aktor. Aku tidak bisa jamin berhasil. Jangan khawatir, cukup ikuti instruksiku, dan bahkan jika rencananya gagal, $2 juta itu, termasuk biaya pengobatan putrimu, aku tetap akan tepati perjanjian. Baiklah, Nonasi, aku janji. Apa rencananya? Pukul 8 malam ini, aku sudah pesan penerbangan ke Yuncheng. Xu Bingtian akan antar aku ke bandara saat itu. Saat itulah Ye Tingting pasti akan datang ke rumahku. Bukan hanya untuk perselingkuhan, tapi juga untuk $2 juta itu. Ada apa toh, sayang? Sayang, aku baru saja antar dia ke ruang keberangkatan, dan aku sudah daftarkan Cheng Cheng ke sekolah asrama. Malam ini, tidak ada yang akan ganggu kita. Jadi pulang cepat ya, aku sudah menunggu kamu. Ngomong-ngomong, sayang, soal kartu kamu itu, jangan lupa kasih ke aku. Aku sudah lama incar sebuah tas, dan aku sangat suka. Bisa kamu belikan untuk aku? Oke, aku akan lakukan seperti yang kamu katakan. Oke. Bodoh tua, apa gunanya kamu menghasilkan uang sebanyak itu? Uangnya semua habis untuk aku juga. Suamimu dan uangmu keduanya milikku. Langkah pertama dalam rencana adalah memastikan Ye Tingting tidak menggunakan pintu depan. Jadi, siapapun bisa lihat sekilas bahwa Ye Tingting masuk secara ilegal. Kode tidak valid. Kode tidak valid. Kata sandi salah. Konyol. Kamu pikir aku tidak bisa atasi ini?
Nona si, Ye Ting Ting sudah masuk? Dia masuknya gimana? Seperti yang kamu instruksikan, aku ganti kode aksesnya. Jadi dia masuk lewat tembok. Oke, aku akan segera naik taksi pulang. Awasi rekaman kameranya. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Siap? Di mana kamu sayang? Aku di sini. Lagi ngapain? Nakal banget sih. Gimana, seru kan? Malam ini kita coba yang ini. Udah, Masih banyak lagi. Kamu suka main-main. Baiklah, aku akan bikin kalian berdua menyesal. Halo, Bu. Ada kejutan untuk Ibu. Halo, Bu. Aku ada kejutan untukmu. Bagian kedua dari rencanaku adalah menghubungi orang tua Xu Bingtian. Mengundang mereka ke tempatku, dan memberitahu mereka aku bisa bantu anak bungsu mereka yang lagi nganggur bayar cicilan KPR-nya. Sayang, menantu kita nelpon. Jawab, Pak. Halo, Nian? Bu, Bingtian bilang ke aku Zikyang di PHK, ya. Cicilannya masih hutang ke bank lebih dari 2 juta. Kebetulan, aku baru aja dapat uang pelunasan akhir, sekitar 2 juta. Aku rencana kasih ke Zikyang dulu biar nggak telat bayar ke bank. Nanti kreditnya jelek, bunga banknya juga bisa dikurangi. Apa? 2 juta buat Zik yang pakai. Iya, uangnya udah aku kasih ke Bingtian. Suruh dia langsung kasih ke Zikyang. Dia nggak bilang ke kalian? Enggak, dia nggak bilang. Bingtian juga nggak cerita ke aku. Dia nggak bilang apa-apa. Mungkin dia mau kasih kejutan buat kalian berdua. Ya, jangan bilang ke dia soal ini. Malam ini, datang ke tempatku. Bawa Zikyang sama keluarganya juga. Seluruh keluarga bisa makan malam bareng. Gimana? Oke, aku langsung jemput Zik yang mereka. Baik, kalau gitu sudah pasti. Oke, pasti. Saat seseorang lagi di puncak kegembiraan, lalu jatuh ke neraka dalam sekejap, kontras yang begitu kuat cukup buat menghancurkan siapapun. Dan itulah tepatnya senjataku melawan Xu Bingtian. Sayang, bagaimana menurutmu? Malam ini, ayo kita makan malam di rumah menantu kita. Suruh Zikyang dan keluarganya ikut. Nah, Zikyang sudah sangat khawatir kehilangan pekerjaannya. Seluruh keluarga itu bergantung pada gaji istrinya yang 3.000 yuan. Itu saja tidak cukup. Benar. Nah, sekarang sudah selesai. Tidak perlu takut lagi telat bayar. Kamu tahu uang muka rumah Zikyang ditanggung oleh Nian. Dia juga membeli rumah besar ini untuk kita. Dan sekarang dia meminjamkan uang ke Zikyang dan keluarganya. Keluarga Xu kita benar-benar beruntung punya menantu yang begitu baik. Kamu benar, sayang. Ayo kita bersiap-siap. Shh, ya. Aku akan beritahu Zikyang dan keluarganya. Haha, baiklah. Aku akan ganti baju. Sayang, apakah kamu siap memasuki perangkap yang sudah aku siapkan dengan hati-hati untukmu? Operasi dimulai. Satpam. Pak, ada apa? Satpam, ada maling di rumah kami, memanjat tembok dan masuk paksa. Apa, memanjat tembok dan masuk paksa? Iya, aku baru aja keluar lari. Ini rekaman dari kamera keamanan. Lihat. Gedung mana? Gedung 888. Bos saya masih ada di dalam kamar sekarang. Oke. Gedung 888. Ada maling yang memanjat tembok dan masuk paksa. Semuanya, ke sini dan bantu. sayang. Kartu ini beneran jadi milikku sekarang. Tentu saja milikmu. Tapi kamu cuma boleh pakai sebagian. Kalau sisanya, aku harus bantu bayar cicilan rumah kakakku. Kamu nggak boleh habisin semuanya. Waduh, cicilan rumah bisa dibayar kapan aja. Kasih kartunya ke aku. Nanti aku ajak kamu untuk investasi. Paling cuma 5 hari, udah jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat dalam 5 hari? Beneran? Sayang, kamu sehebat itu. Percaya aja sama aku. Kenapa?
Nggak percaya sama aku? Ya, mana mungkin aku nggak percaya sama kamu. Silakan dipakai sesuka kamu. Aku dukung. Nah, gitu dong. Aku harus angkat telepon ini. Ini istri saya. Sekarang ini bukannya dia seharusnya lagi di pesawat. Kok bisa nelpon kamu? Mungkin pesawatnya udah mendarat. Jangan ngomong apa-apa. Halo, sayang. Pesawatnya udah mendarat kan? Halo, suamiku. Proyeknya dibatalkan di menit terakhir. Aku udah pulang. Apa? Proyeknya dibatalkan di menit terakhir? Kamu udah di rumah? Aku udah di rumah. Aku lagi di bawah sekarang. Aku langsung naik. Sayang, kapan kamu pulang? Aku akan jemput kamu. Aku sudah di rumah, tepat di lantai bawah. Segera naik. Apa? Sayang, kamu sudah di rumah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu lagi ngapain? Lagi pula, kalian kan mau cerai. Tinggal masalah waktu saja. Kalau sudah sampai situ, aku akan main habis-habisan. Tidak. Bukannya kita sudah sepakat untuk tetap ikut rencana? Kalau kamu lakukan ini, semuanya akan hancur. Keluar lewat jendela. Cepat, cepat, cepat. Aku juga baru dapat kabarnya. Ada apa, sayang? Aku tidak boleh pulang sekarang. Sayang, kenapa kamu tidak kasih tahu aku dulu? Dengan begitu, aku bisa siap-siap. Siap-siap untuk apa? Ya, siap untuk menjemputmu dan masak makan malam untukmu. Kecuali kamu sedang menyembunyikan kekasih gelapmu. Sinian, aku butuh penjelasan. Apa yang baru saja kamu katakan? Sembunyikan wanitamu, maksudnya apa? Minggir. Tidak, jelaskan sekarang juga. Apa yang kamu katakan tadi? Maksudmu apa? Sembunyikan wanitaku? Maksudmu apa? Kamu curiga aku selingkuh? Aku bilang minggir. Bagaimana kalau tidak? Selama bertahun-tahun ini, untukmu, untuk Cheng Cheng, untuk keluarga ini, aku sudah bekerja keras tanpa keluhan. Dan pada akhirnya, kamu malah mencurigai aku? Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Minggir. Dan aku juga akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan minggir. Sinian. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Setelah bertahun-tahun naik jabatan, cari uang, kamu cuma mau cerai dariku. Kena benar kan? Kamu punya gigolo di samping? Kamu punya gigolo. Jadi sekarang kamu meremehkan aku, si suami rumahan. Cerai ya? Baiklah. Kalau itu yang kamu mau, kita bagi aset 50-50. Subing Tian tidak butuh kamu untuk sukses dan berkembang. Kamu ketawa apa? Subing Tian, kamu kira aku, Sinian, akan datang untuk menangkap basah kamu, menyembunyikan orang tanpa kepastian yang mutlak? Di sana, itu dia. Dia baru saja masuk lewat jendelaku. Jangan biarkan dia kabur. Subing Tian, kamu pikir aku ini bodoh? Di sana, itu dia. Menyelinap masuk ke rumahku lewat jendela. Jangan biarkan dia kabur. Cepat, maling, jangan biarkan dia lari. Ini, kamu yang menyewa mereka. Kamu sudah berencana seperti ini melawan suamimu sendiri. Diam, orang sepertimu. Beraninya kau menyebut dirimu suamiku. Kamu dan penjahat itu bersekongkol untuk menyakitiku, untuk mencuri harta keluargaku. Kamu benar-benar orang yang hina. Tidak, aku tidak berselingkuh, dan aku tidak pernah ingin menyakitimu. Sosok di luar jendela itu, aku sama sekali tidak kenal dia. Dan kau masih tidak mau mengakuinya, bahkan sekarang? Kau pikir aku, Sinian, ini bodoh? Untuk sesuatu yang tidak kulakukan, mengapa aku harus mengakuinya? Sinian, aku tahu. Jangan kira sebentar saja bahwa aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kamu sudah sukses sekarang dan ingin mencari yang baru, yang cantik. Tapi jangan gunakan ini sebagai alasan untuk menjelekkan namaku. Namamu yang baik? Apa kau punya itu? Sinian, biar ku katakan sesuatu padamu. Aku, Subing Tian, tidak berselingkuh. Aku, Subing Tian, tidak curang. Kalau kamu punya buktinya, tunjukkan padaku bukti kalau aku curang. Nggak bisa.
kamu nggak bisa menemukan apapun. Baiklah. Ayo semuanya lihat, beginilah cara ketua peer group memperlakukan suami yang sudah mendampinginya selama 8 tahun. Sekarang dia sudah sukses, dia mau buang aku. Dan dia menjebakku dengan tuduhan selingkuh. Mencemarkan nama baikku. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku merekam wajah aslimu, tentu saja. Aku akan tunjukkan pada semua orang seperti apa sebenarnya pengusaha sukses ini di balik pintu tertutup. Di balik layar, aku berhenti kerja agar kamu bisa fokus pada kariermu. Aku mengorbankan karierku. Aku tinggal di rumah untuk membesarkan anak-anak. Aku mengorbankan harga diriku sebagai seorang pria. Dan untuk apa? Beginilah caramu membalas kebaikanku. Su Bingtian, kau benar-benar menunjukkan padaku arti, semakin tak tahu malu, semakin tak terkalahkan. Aku menangkap basah kamu diranjang dengan orang lain, dan kamu masih berani memutar balikan fakta. Kamu menangkap basah aku di ranjang? Apa yang sebenarnya kamu tangkap? Dari awal sampai akhir hanya aku sendiri di kamar ini. Semua orang di luar jendela itu palsu. Kamu yang menyewa mereka. Masih nggak mau mengaku? Buka matamu yang brengsek itu dan lihat baik-baik. Siapa itu di foto? Ponselmu dan seluruh apartemen ini. Aku pasang kamera di mana-mana. Setiap kata, setiap tindakan, semuanya aku rekam. Katakan, ini bukti atau bukan? Bicara. Su Bingtian, aku kasih tahu sesuatu. Ye Ting-ting tidak akan luput dari ini. Dan perselingkuhan kecilmu tidak akan tetap jadi rahasia. Aku akan pastikan kalian berdua tercela selamanya. Lalu ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, dan semua orang di keluargamu, semua saudara dan temanmu, akan tahu seperti apa orangnya kau sebenarnya. Su Bingtian. Sayang, maafkan aku. Tolong jangan beritahu siapapun. Jangan tinggalkan aku ya. Ya, sayang. Ada apa, Su Bingtian? Kemana semua kesombongan yang dulu itu? Aku salah. Aku akan bersujud padamu. Aku salah. Sayang, maafkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku. Kalau kau tinggalkan aku, bagaimana aku harus hidup? Bukan cuma aku, tapi orang tuaku, dan seluruh keluarga mereka, dan keluarga saudara laki-lakiku juga. Tidak ada dari kami yang bisa terus hidup. Menyimpan rahasia ini? Ya, bukan tidak mungkin. Benarkah? Sudah kuduga. Sudah kuduga kau tidak tega meninggalkan aku. Tanda tangani ini. Perjanjian pasca pernikahan. Kau mau aku pergi tanpa apa-apa? Ini cuma usulan. Kau tidak harus menandatanganinya. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan saja. Tapi mengingat ketidaksetiaanmu dan bagaimana kau bersekongkol dengan wanita itu untuk mencoba membunuhku, kau tidak bisa menang dalam kasus ini. Kalau begitu bukan cuma pergi tanpa apa-apa, kau juga harus menanggung tuntutan pidana dan semua aib tercela selamanya. Kamu harus cepat putuskan. Kalau tidak, begitu ayahmu, ibumu, kakakmu, dan seluruh keluargamu datang, setelah mereka sampai sini, kamu tidak akan dapat kesempatan lagi untuk menandatangani. Apa? Kamu hubungi orang tuaku dan kakakku? Menurutmu? Halo, Nian. Ibu, di mana? Kami masih ada. 10 menit. Kami masih sekitar 10 menit lagi. Kami akan segera sampai. Cepat, ada yang mau kubicarakan pada kalian semua. Jangan khawatir, Kak. Aku sudah menyetir secepat mungkin. Oke. Dengar itu, waktumu hampir habis. Sinian, kamu kejam sekali. Sebagai suami istri, bagaimana bisa kamu mengatur rencana jahat seperti ini? Aku yang kejam, dibandingkan dengan yang kalian lakukan, aku sudah terlalu baik hati. Aku akan hitung sampai 3. Kalau kamu tidak tanda tangani, lupakan saja untuk pernah menandatanganinya. 3, 2, 1. Zikiang, nanti kalau kau pergi ke rumah kakak dan kakak iparmu, pastikan kau minum lebih banyak sama mereka. Oke. Selama ini, kakak iparmu sudah banyak membantumu. Dia belikanmu mobil dan carikanmu pekerjaan. Bahkan uang muka untuk rumah pernikahanmu dibayar olehnya. Sekarang dia tahu kau dalam kesulitan, dia mengeluarkan 2 juta lagi untuk melunasi cicilan rumahmu. Jangan khawatir, Bu. Malam ini aku pasti akan minum lebih banyak dengan kakak dan kakak iparku. Kali ini kakak iparku sudah menyelamatkanku. Iya, Bu. Awalnya, aku dan Zikiang sangat stres memikirkan cicilan rumah sampai tidak bisa tidur di malam hari. Kami tidak pernah menyangka kakak iparku mau membayar dan menanggung cicilan rumah kami. Sangat mengharukan. Ya, bukan cuma kakak iparmu yang baik, kakakku juga pasti berjasa dalam hal ini. Iya. Syukurlah kakakku menikahi wanita yang hebat.
seluruh keluarga kita bisa ikut beruntung. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Aku akan tanda tangani. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Setelah aku tanda tangani perjanjian ini, jangan tinggalkan aku. Dan jangan beritahu mereka, ya? Tekan sidik jarimu di sini juga. Berdiri. Sinian, lu ambil. Jangan macam-macam. Bukannya gue udah tanda tangan perjanjiannya? Memang lu udah tanda tangan perjanjian. Tapi gue nggak pernah bilang kalau setelah lu tanda tangan, gue bakal lepasin lu. Tanda tangan perjanjian cuma buat uji sikap lu. Sekarang baru waktunya lu beneran menebus dosa. Mau gue ngapain lagi? Mulai sekarang, lu nggak kenal Ye Ting Ting. Semua yang terjadi hari ini itu dia yang masuk paksa dan nyuri. Sama nyerang. Setelah dia nyuri kartu bank, lu tangkap dia. Terus dia tendang kemaluan lu sampai lu rusak. Apa? Ye Ting Ting masuk paksa dan merampok? Terus nyerang gue? Lu suruh gue fitnah dia? Pikirin apa kek? Terserah lu. Kalau lu nggak mau nanggung malu selingkuh dari istri lu, ya lakuin yang gue bilang. Kalian kan sepasang kekasih? Masa dia nggak mau nanggung sedikit kerugian? Ini bisa masukin dia ke penjara. Terus kenapa? Kenapa? Udah kayak gini, lu masih mau lindungin cewek itu? Gua perlu mikir dulu. Mikir? Denger ya Subing Tian, lu nggak punya hak buat mikir. Antara lu tanda tangan perjanjian ini buat gue, dan lakuin yang gue bilang, atau pas orang tua lu datang, kita semua bakal duduk dan bicarain soal perselingkuhan lu, dan gimana lu bakal pergi tanpa bawa apa-apanya. Sekarang, kita sudah bersama, mari kita bicara dengan baik. Kamu berselingkuh selama pernikahan. Bagian tentang kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Kita harus bagaimana? Berhenti. Aku janji padamu, asal jangan beritahu mereka. Dia benar-benar berhasil kabur. Gak apa-apa, kalau dia kabur ya sudah. Yang penting tidak ada yang terluka. Coba lihat ini, pisau ini yang tadi dia lempar kan? Apa? Beneran ada pisaunya? Telepon polisi, orang ini masuk dengan membawa pisau untuk merampok kita. Kalian telepon polisi dulu dan jaga TKP di sini. Aku pulang dulu untuk memeriksa keadaan di sana. Oke, kamu cepat pulang dan periksa. Semoga tidak terjadi hal buruk. Oke. Halo, saya mau lapor kejahatan. Sekarang ikuti kata-kataku. Luka-lukaku disebabkan oleh Ye Ting Ting saat perampokan dan pembobolan rumah. Bagaimana dengan kartu yang kuberikan padamu? Dia mengambilnya? Ya, tapi aku akan cari cara untuk mengambilnya kembali darinya. Jangan suruh dia mengembalikannya. Aku berencana menyimpan kartu itu sebagai bukti melawannya. Busi, Tidak apa-apa, lanjutkan. kami tidak menangkap orangnya. Dia berhasil kabur. Tidak apa-apa, malah lebih baik dia kabur. Tapi dalam kepanikannya dia menjatuhkan sesuatu. Apa itu? Pisau buah. Sempurna. Aku khawatir dia mungkin tidak mati bersih. Ini bagus. Sinian, kamu benar-benar tidak peduli dengan perasaan kita dulu dan ingin menghabisi mereka? Apa? Tidak tega? Tidak. Aku bisa lihat kamu memang tidak tega. Tunggu sampai aku selesai telepon ini, nanti kamu lihat bagaimana aku menghadapimu. Nian, kami ada di rumahmu. Kamu di mana? Bu, ada kejadian di rumah. Kami segera turun. Sempurna. Semuanya sudah di sini. Kamu bilang tidak tega? Kalau begitu, di depan ayahmu, ibumu, kakakmu, seluruh keluarga. Katakan pada mereka bagaimana kamu berselingkuh dan merencanakan pembunuhan terhadap istrimu. Jangan, aku tidak mau itu. Aku mohon padamu, aku mohon. Sudah terlambat. Kamu berjanji padaku tidak akan memberitahu. Pak Duan, tolong antar dia ke bawah. Jangan, Pak Su, aku tidak mau pergi. ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Bukannya kita tuh seharusnya makan malam keluarga? Kok belum ada yang disiapkan? Dia di mana semua orang?
Tunggu sebentar. Tunggu sampai kakak iparmu turun. Nanti kamu akan mengerti apa yang terjadi. Iya. Nian. Kakak ipar, Ibu, ayah, lihatlah anak laki-laki kalian yang hebat ini. Nian. Maksudmu apa? Iya, apa yang terjadi? Biarkan anakmu sendiri yang menjelaskan. Bing Tian. Nak, ada apa kak? Apa yang terjadi? Nak, luka di wajahmu. Dan yang di bawah sini, ada. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, ayah, aku dirampok di rumah sendiri. Dan mereka melumpuhkanku. Mereka melumpuhkanku di bagian bawah sana. Begitu Xu Bingtian menandatangani kesepakatan cerai yang membuatnya tak punya apa-apa, buat dia berbohong, menuduh Ye Tingting secara palsu. Baru setelah itu, kita akan aman. Pada saat dia ingin menarik kembali pernyataannya, sudah terlambat. Karena dialah yang menuduh Ye Tingting secara palsu. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya sendiri. Idiot mana yang melakukan ini? Aku akan bunuh mereka. Mulai sekarang, kamu tidak kenal Ye Tingting. Semua yang terjadi hari ini adalah dia yang masuk paksa dan mencuri. Penyerangan. Setelah dia mencuri kartu bank, kamu menangkapnya. Lalu, dia menendang barang berhargamu di bawah. Apa? Ye Tingting masuk paksa dan merampokmu? Lalu menyerangku? Kamu mau aku menjebaknya? Pikirkan apa yang kamu mau. Kalau kamu tidak mau cap buruk karena selingkuh dari istrimu, lakukan seperti yang kukatakan. Cintamu begitu kuat, ya? Bukankah dia akan rela menanggung sedikit kerusakan untukmu? Hari ini, aku akan pastikan kalian berdua tercatat dalam sejarah sebagai sampah masyarakat. Kenapa kamu diam saja? Biarkan ayahmu, ibumu, saudaramu, dan semua teman serta keluargamu tahu. Bing Tian, katakan sesuatu. Sebenarnya kamu ini binatang apa? Di belakang mereka Xu Bingtian. Kak, katakan sesuatu kak. Aku tidak tahu. Seseorang bertopeng dan berwarna hitam mengancamku dengan pisau, meminta aku menyerahkan kartu bank. Aku lakukan yang dia katakan, tapi dia tetap menendangku di bawah sana. Apa? Ibu, Ayah. Kak. Bing Tian. Kak, Nak. aku mengecewakan kalian. Uang muka yang Sinian berikan ke Ziqiang, lebih dari 2 juta yuan itu, juga diambilnya. Uangnya juga dicuri. Iya, lebih dari 2 juta hilang. Uang itu adalah tabungan Sinian untuk melunasi KPR kalian. Ini semua salahku. Bodoh, kenapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Ini jelas-jelas bukan salahmu. Benar, Bing Tian, bukan salahmu. Sinian, kamu tidak akan menyalahkan Bing Tian kami karena hal ini, kan? Ini jelas-jelas bukan salah Bing Tian. Kalau mau menyalahkan, salahkan si jahat itu. Tian kami juga korban. Iya, Bing Tian kami. Dia sudah kehilangan kemampuannya untuk meneruskan keturunan. Masa kamu masih menyalahkannya? Xu Bingtian, apa ini benar? Tentu saja. Dia mengancamku dengan pisau, memaksaku menyerahkan kartu bank. Kalau tidak, dia akan memastikan aku tidak bisa punya anak lagi. Dia merampas lebih dari 2 juta yang kamu berikan ke Ziqiang. Xu Bingtian, kamu pikir baik-baik. Kamu akan bertanggung jawab atas ucapanmu. Sinian, Bing Tian kami sudah begini keadaannya. Kalau kamu tidak mau menghiburnya, ya sudah. Tapi masa kamu meragukannya? Iya kak, dengan kejadian seperti ini, masa kamu menyalahkan kakakku? Salahkan orang yang mencuri uangnya, si jahat itu. Ayah, ibu, iya, aku seharusnya tidak menyalahkan Bingtian. Tapi ada yang bilang padaku Bingtian punya wanita lain di luar. Termasuk 2 juta yang diberikan ke Ziqiang, dia berikan ke orang lain atas kemauannya sendiri. Bang, benar atau tidak? Aku tidak. Masa iya aku memberikan uang ke orang? Aku dipaksa. Waktu itu aku diancam. Dan aku juga... Sinian, sebenarnya kamu mau apa? Xu Bingtian, kuharap kamu jujur. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Sudah. Bing Tian bilang itu perampokan rumah. Ya sudah pasti perampokan rumah. Itu anakku, aku masih sangat mengenalnya. Dia tidak mungkin melakukan hal yang hanya dilakukan orang bodoh. Benar kakak ipar. Keluarga kita toh keluarga terpelajar. Kakakku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sinian, anakku dirampok di rumah. Lukanya parah sekali.
mungkin nanti dia tidak bisa meneruskan keturunan. Sebagai istrinya, kamu harus memahaminya, hibur dia. Masa di sini kamu masih menyalahkannya? Ini si Nian, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Ibu, ayah, jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Aku tidak menangkap bajingan itu. Salahku karena tidak melindungi uang kita. Jangan membelanya. Sinian, hari ini kamu harus minta maaf ke Bing Tian. Kalau tidak, hari ini tidak akan selesai. Bing Tian kita juga korban terbesar. Anak kita lah korban sebenarnya. Ibu, ayah, maafkan aku. Hari ini aku terlalu panik. Show 2 nanti, kalau tidak ada kabar pasti, jangan sembarangan menyebar rumor. Hari ini suamiku dirampok di rumah. Apa? Kamu pelayan ini bilang anakku selingkuh setelah menikah. Bagaimana bisa kamu sembarangan menyebar rumor? Kalau anakku selingkuh setelah menikah, aku akan menghantam kepalaku di sini. Wanita tua, jangan ngomong sembarangan. Ibu, Tapi, Sudah, tidak ada tapinya. Suamiku tidak selingkuh. Kalau begitu, urusan ini selesai. Tapi setelah Su Bingtian memfitnah Ye Tingting, aku akan balik bilang dia selingkuh. Tapi aku harus merepotkanmu sedikit. bukannya kamu yang memaksanya bilang kalau dia dirampok di rumah? Tujuannya sudah tercapai kan? Kenapa kamu masih mau bilang kalau dia selingkuh? Karena tunggu sampai Ye Tingting dihukum mati, setelah dieksekusi segera, barulah giliran Su Bingtian. Karena dia sendiri takut perselingkuhan saat menikah terbongkar. Lalu memfitnah Ye Tingting, yang menyebabkan kematian Ye Tingting. Ini benar-benar strategi yang bagus. Bingtian, aku seharusnya nggak dengerin omongan orang lain, dan salah paham sama kamu. Ini semua salahku, aku minta maaf sama kamu. gak apa-apa. Kalau gitu cepetan kasih tahu, gimana si pelaku itu bisa kabur? Dia perginya kemana? Dia dengar keributan terus lari lewat jendela. Pasti dia kabur lewat jendela. Telepon polisi, cepetan! Kartu itu isinya lebih dari 2 juta dolar. Itu buat Zikiang, buat bayar cicilan rumahnya. Kita sama sekali nggak boleh kehilangan itu. Iya, telepon polisi. Telepon polisi, sekarang. Cepetan, telepon polisi. Ya, yang paling penting sekarang tangkap si bajingan itu dan ambil kembali 2 juta itu. Iya, Si bajingan itu, kita harus pastikan dia bayar mahal. iya. Dia harus dihukum berat. Sini, di sini. Rumahnya. Ada apa? Kalian satpam ngapain aja? Rumah kakakku dibobol, lebih dari 2 juta. Lehernya diancam pakai pisau, terus dikebiri. Kalian tahu nggak? Senang dulu. Apa? Lapor. Distrik Shenyang, Villa Wanhai, nomor 888. Perampokan rumah. Sekarang dinaikkan ke tingkat S kasus kriminal besar. Tersangka bersenjata pisau, merampok lebih dari 1 juta dolar, dan mengakibatkan luka fisik serius pada korban. Meminta bantuan sekarang. Coba kita selesaikan ini cepat. Kapten, ini informasi tersangkanya. Tidak apa-apa, kita pasti akan menangkapnya. Bagaimana kabarnya Pak Polisi? Berdasarkan rekaman CCTV kompleks perumahan, kami sudah mengidentifikasi seorang tersangka. Saya perlu konfirmasi hal lain dengan Anda. Sebelum kejadian ini, apakah Anda sebelumnya sudah kenal dengannya? Tidak. Benarkah? Kalau begitu Anda... Saya kenal dia. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Minggu lalu. Ya, minggu lalu. Minggu lalu, saya dan suami saya di salon kecantikan lantai bawah tempat kami, saat kami sedang facial, dia bekerja di sana. Saya ingat waktu itu, tepat di depannya, saya bilang ke suami saya punya tabungan 2 juta. Dan tepat di depannya, saya berikan kartu bank itu ke suami saya. Pasti waktu itulah. Ya, pasti waktu itulah dia menyasar keluarga kami. Benar kan, Bingtian? Oh, saya lupa hal lain. Bukannya kamu bilang waktu itu kakakmu menganggur dan di rumah? Saya pikir cicilannya masih sisa lebih 2 juta. Kebetulan saya, pembayaran terakhir untuk proyek ini persis 2 juta. Ini, ambil dan berikan ke kakakmu. Ini, jadi kamu sudah menyiapkannya sejak waktu itu. Saya ingat sekarang, dia. Cepat, kepung salon kecantikan itu, tangkap tersangkanya. Rekaman pengawasannya menunjukkan bahwa saat kamu mengeluarkan kartu bankmu, pelakunya jadi sangat gelisah. Dan setelah kamu pergi, dia mengikutimu beberapa lama. Dari sini kita bisa tahu dia ada motif tertentu.
Itu bukan cuma motif tertentu, dia jelas mengincar. Yuan, gimana sih kamu bisa begitu di depan orang lain? Kamu pamer harta. Nian, jangan pamer-pamer harta. Ibu, waktu itu aku nggak kepikiran sebanyak itu. Aku nggak tahu urusannya bakal jadi kayak gini. Baiklah, yang sudah terjadi ya sudah. Yang paling penting sekarang adalah menemukan pelakunya dan mengembalikan uang yang dicuri. Semuanya identitas pelakunya sudah dikonfirmasi. Lakukan pengejaran di seluruh kota. Aku hampir ketahuan sama si nenek tua itu. Besok ke tempat Bing Tian bakal ribet. Udahlah. Perjalanan ini juga nggak rugi-rugi amat. 2 juta. Jumlahnya nggak sedikit. Anggap aja ganti rugi buat ngejutin tante ini. Aku ambil 100.000 dulu buat beli tas favoritku. Kamu ngapain? Jangan bergerak. Kamu siapa? Kamu ngapain? Kembalikan kartuku. Aku kasih tahu, ini perampokan. Aku laporkan kamu ke polisi. Ye Ting, kamu ditahan atas tuduhan perampokan rumah dan penganiayaan. Kamu ditahan. Ayo, bukan aku. Bing Tian, semuanya hari ini tergantung padamu. Kamu jangan sekali-kali menunjukkan belas kasihan. Jangan biarkan wanita itu lolos. Semua yang dia lakukan padamu, harus kamu ungkapkan semuanya. Betul, Bang. Jangan coba-coba jadi lembek. Katakan apa yang harus kamu katakan. Lebih baik agak dilebih-lebihkan sedikit. Kita pasti harus membuat si brengsek ini membayar harganya. Buat dia dihukum mati. Dan juga uang 2 juta itu harus direbut kembali. Tepat sekali. Selain itu, kita juga perlu menuntut ganti rugi darinya. Ganti rugi atas penderitaan batin. Tadi malam, ayahmu dan aku sudah cari tahu. Dalam kasus seperti ini, kamu bisa menuntut ganti rugi tambahan dari pelakunya. Iya, Bang. Kamu harus minta banyak. Minta jumlah yang besar. Buat orang ini dihukum mati. Ambil semua uangnya sampai habis. Zikiang benar. Buat dia dihukum mati. Begitu dia mati, kita akan dapat uangnya kembali semua. Nanti, kita akan berikan semua uang itu ke Zikiang. Zikiang, selama ini, dia sudah bekerja sangat keras. Antara cicilan rumah sama biaya hidup, sebagai kakak dan kakak iparnya, kita harus membantunya. Bu Fangxia, jangan sungkan-sungkan. Membantu kakak dan kakak ipar itu bukan hal yang berat sama sekali. Fangxia. Tante, ada apa datang ke sini? Ya, kami dengar Bing Tianmu kena masalah. Kami datang lihat sendiri bagaimana mereka menghadapi si brengsek itu. Barangnya itu ditendang sampai hancur. Sekarang dia mau hidup gimana? Keterlaluan banget. Betul sekali. Kami cuma datang lihat bagaimana mereka menangani penjahat ini. Apa yang terjadi pada anakmu? Seluruh kampung sudah tahu. Kami cuma tidak tenang, jadi datang lihat. Kami tunggu kabarnya. Fangxia, keluargamu kena masalah besar begini, kenapa tidak bilang apa-apa? Untungnya istrimu yang kasih tahu aku. Kalau tidak, kami para tetangga tidak akan tahu apa-apa. Ibu, ayah, Bing Tian, sebagai korban, aku takut orang-orang akan menyebarkan rumor. Jadi, aku sudah mengundang semua tetangga untuk datang ke sini. Setelah mereka menonton proses persidangan, mereka akan tahu bahwa Bing Tian kita adalah korban yang sebenarnya. Lalu, tidak akan ada orang yang waras menyebarkan kebohongan. Benar kan, Bing Tian? Ya. Jangan berkhawatir, Bing Tian akan baik-baik saja. Kami tahu mereka harus sedang menangkap orangnya. Dia harus bertanggung jawab atas ini. Iya, dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Bu. Kita adalah korban di sini. Kita tidak takut orang-orang tahu. Benar, Bu. Lagi pula adikku adalah korban. Biarkan para tante nonton bersama. Baiklah, ayo kita mulai. Itu dia. Iko tidak pernah menyangka dia seperti itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Orang macam apa dia ini? Bing Tian, katakan pada mereka, aku tidak masuk dan merampokmu. Aku juga tidak sengaja melukaimu. Hubungan kita, itu semua pilihanmu. Dia masih berbohong. Dan kartu itu juga, kamu yang memberikannya padaku. Katakan sesuatu. Diam. Dasar kurang ajar. Kau melumpuhkan anakku, dan sekarang kau mencoba menjebaknya. Aku tidak. Tertib. Harap tenang. Terdakwa jangan ikut campur. Penggugat silakan bicara. Penggugat
tolong jelaskan malam itu apa yang terjadi. Malam itu, aku pulang ke rumah saat seorang pria bertopeng berpakaian hitam. Siapa kamu? Di mana kartunya? Kartu bank itu. Kartu apa? Kartu bank apa? Yang diberikan istrimu kepadamu. Di dalamnya ada 2 juta. Jangan kira aku tidak tahu. Serahkan sekarang, atau kubunuh kau. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kartunya ada di kamar tidur lantai atas. Aku antar kau mengambilnya. Aku antar kau mengambilnya. Cepat. Lalu aku setuju dengannya. Bilang akan ke kamar tidur untuk mengambil kartu bank untuknya. Itu tidak benar. Di mana kartunya? Aku ambilkan untukmu. Setelah dia mengambil kartu bank, khawatir aku melawan, dia menendangku keras di selangkangan. Apalagi yang kau mau? Pria memang tidak berguna. Lebih baik melumpuhkanmu. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Gadis muda sepertimu, bagaimana bisa begitu kejam? Shu Bingtian, jangan berbohong lagi. Bingtian, kau sudah menghancurkan aku. Shu Bingtian, jangan berani-beraninya kau berbohong. Sudah jelas kau yang mau mendekatiku, bajingan. Harap tenang di pengadilan. Korban, apakah ada yang ingin didit Amboja? Tidak. Tidak ada. Ya, Yang Mulia, saya sangat merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Benar, hukuman mati. Eksekusi segera. Hukuman mati. Hukuman mati. Harap tenang. Sebagai kesimpulan, Ye Ting Ting terbukti bersalah melakukan pencurian. Dakwaan diterima. Bersalah melakukan penganiayaan. Dakwaan diterima. Oleh karena itu, pengadilan ini menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Terdakwa Ye Ting Ting melakukan perampokan bersenjata terhadap harta senilai 2 juta. Jumlahnya sangat besar. Jadi karena sengaja dia melukai Idiengga mengakibatkan luka berat. Mempertimbangkan semua kejahatan, Ye Ting Ting dengan ini dijatuhi hukuman mati. Untuk dilaksanakan segera. Bagus. Oh, yep. Shu Bingtian, aku akan menghantui kau bahkan sebagai hantu. Shu Bingtian, aku akan menghantui kau bahkan sebagai hantu. Bagus, Bingtian. Selamat telah membersihkan masyarakat dari sampah. Nona Si, Ye Ting Ting sudah dieksekusi karena dia tidak punya keluarga, tidak ada yang datang untuk mengambil abunya. Kalau gitu, kamu saja yang ambil. Abu jenazah tidak ada yang mengambil. Kasihan juga ya. Terus, setelah kamu ambil, buang saja ke tempat sampah. Anggap saja kembali ke asalnya. Itu kok rasanya tidak benar. Aku cuma bercanda. Biarkan saja di sana. Nanti, mungkin bisa berguna untuk melawan Shu Bingtian. Baik. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu kirimkan ini kepadaku? Dan minta aku menandatanganinya? Maksud apa? Surat cerai. Tentu saja untuk bercerai. Memangnya bisa berarti apa lagi? Bercerai? Bukannya kamu bilang kalau aku membantumu menjebak Ye Ting Ting, kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Pertama, aku belum memberitahu siapapun tentang ini. Aku cuma mau bercerai. Kedua, perhatikan nada bicaramu. Aku tidak pernah memintamu membantu aku menjebak Ye Ting Ting. Kamu yang menjebaknya atas inisiatif sendiri, dan malam itu aku bertanya di depan orang tuamu, kan? Dan kamu yang bilang Ye Ting Ting menerobos masuk dan merampokmu, bahkan melukaimu. Bukan begitu? Kamu bajingan. Aku memang bajingan. Siapa sih yang jahat di sini? Kamu yang selingkuh, takut ketahuan. Kamu bahkan membuat-buat cerita dan mengirim selingkuhan kecilmu ke kematian. Lalu siapa yang lebih buruk? Omong kosong, kamu yang memaksaku. Jangan berani-berani menuduhku. Sebaiknya kamu tanda tangani surat cerai itu. Aku nggak mau buang waktu lagi. Aku nggak mau buang waktu lagi buat orang sepertimu. Buat orang hina sepertimu. Aku nggak akan tanda tangan. Aku sudah lakukan semua yang kamu minta. Kenapa sekarang minta cerai?
Jadi kamu nggak mau tanda tangan? Baiklah, pengacaraku akan datang. Baiklah, pengacaraku akan datang ke tempatmu untuk memaksamu tanda tangan. Tuan Duan, ayo kita pergi. Sinian, kamu nggak boleh pergi. Aku sudah lakukan semua yang kamu minta. Kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Xu Bingtian, atur mulutmu. Aku nggak pernah minta kamu untuk melakukan apapun buatku. Kamu yang menuduh Ye Tingting di pengadilan. Kamu yang melakukannya. Kamu yang menuduhnya melakukan perampokan. Itu nggak ada hubungannya denganku. Kalau kamu terus menggangguku, aku akan ungkap kebenaran ke dunia. Aku akan ungkap kebenaran ke dunia dan membersihkan nama selingkuhanmu. Apa kamu sudah gila? Kalau kamu lakukan ini, kamu juga akan dapat masalah besar. Kenapa aku yang dapat masalah besar? Di pengadilan, kamulah yang menjebak Ye Tingting. Kamu bilang, dialah yang melakukan perampokan rumah. Kamulah yang takut perselingkuhanmu terbongkar. Kamu takut ketahuan. Aku juga korban dalam hal ini. Pak Duan, ayo kita pergi. Sinian, dasar wanita jahat. Pak Shu, ini adalah perjanjian cerai yang disiapkan untuk Anda oleh Nona Si. Silakan ditinjau. Jika tidak ada keberatan, Anda bisa menandatanganinya. Apa? Dia mau cerai dari anakku? Tidak. Aku tidak setuju. Kak, ada apa? Sinian dan Xu Bingtian telah sepakat bersama untuk bercerai. Dengan kesepakatan bersama, Xu Bingtian pergi tanpa membawa apa-apa. Ini apa-apaan? Tidak mungkin anakku mau menandatangani perjanjian macam ini. Apalagi pergi tanpa membawa apa-apa. Pasti karena dia pikir Bingtianku sudah cacat dan tidak berguna sekarang, jadi dia tidak mau tinggal bersamanya. Aku akan cari dia sekarang juga. Anakku tidak boleh ditindas olehnya. Ayo pergi. Tidak perlu cari aku di sini. Nona Si. Kenapa kamu minta cerai dari anak saya? Karena dia selingkuh. Kamu ngomong apa sih? Masa anak saya bisa selingkuh? Sinian, Bingtian selalu baik padamu. Bertahun-tahun dia melayanimu. Kok kamu tega begini sama dia? Kamu berbalik sama dia saja sudah keterlaluan. Masih menuduhnya selingkuh? Aku yang menuduh? Iya, kamu. Kamu nggak cuma fitnah kakakku, tapi juga bohong sama aku. Kamu terus bilang mau kasih aku $2 juta. Tapi sampai sekarang belum juga dikasih. Aku jadi sedih banget sampai nggak bisa cari kerja. Sekarang cicilan rumahku telat bayar. Cicilanmu telat, malah nyalahin aku. Kamu nggak tahu harus cari kerja buat bayar cicilan? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kan kamu yang terus janji mau bayarin cicilanku. Makanya aku nggak buru-buru cari kerja. Jadi cuman karena aku bayarin cicilanmu, kamu nggak mau cari kerja? Apa? Kamu pikir bisa ambil uangku lalu pensiun? Aku ini bayarin cicilanmu, atau aku yang bayar cicilanmu? Aku nggak peduli, kamu kan kakak ipar saya. Kamu harus kasih aku uangnya. Cuma karena aku kakak iparmu, aku harus kasih kamu uang? Xu Jiqiang, kamu nggak punya malu. Mobilmu, bahkan uang muka rumah nikahmu, semua dari aku. Ibumu ada di sana. Kamu. Aku bukan ibumu. Kamu. Kak, kenapa kamu diam saja? Dia minta cerai. Sinian harus segitunya kamu? Aku? Kejam? Peselingkuh kayak kamu, brengsek, berani bilang aku kejam? Dengar ya, kamu lebih baik tanda tanganin perjanjian cerai ini sekarang juga. Kalau enggak, aku akan bikin seluruh keluargamu menyesal. Sinian, sudah cukup. Bingtian adalah suamimu, aku adalah mertuamu. Lihat dirimu, sikap seperti apa itu. Mertua. Kurasa keluargamu belum mengerti situasinya. Apa aku harus membuka semua kartu dan mengungkapkan kebenaran sebelum kalian menyerah? Baiklah, kalau begitu, tunjukkan kebenaran itu padaku. Aku ingin sekali melihat apa yang kamu punya. Ayah, aku akan menandatanganinya. Aku akan tanda tangan, oke? Itu yang kau mau? Bingtian. Jangan tanda tangan. Itu perjanjian cerai di mana kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Kalau kamu tanda tangan itu, kamu akan berakhir tanpa apa-apa. Sekedar untuk klarifikasi, perjanjian pranikah sudah ditandatangani lama. Syaratnya adalah, jika Nancy mengajukan cerai, maka Tenju Bingtian akan kehilangan semua aset. Apa, kamu cuma pengacara kelas teri, mau menakut-nakutiku? Tidak mungkin anakku akan menandatangani hal seperti itu. Betul. Kakakku tidak akan pernah tanda tangan itu. Kenapa tidak?
Kalau dia tidak menandatanganinya, bagaimana aku bisa membantunya menutupi perselingkuhannya? Nak, apa yang terjadi? Katakan padaku, Bu, apa kamu benar-benar menandatanganinya? Ya, katakan pada kami, sudah terlambat untuk menyimpan rahasia. Kamu tidak bisa menyembunyikan ini dari kami. Aku melakukannya. Kamu benar-benar melakukannya? Kak, kamu sudah tidak waras. Bagaimana bisa kamu tanda tangan itu? Kalau kamu tanda tangan surat cerai, kamu tidak dapat apa-apa. Kamu anak durhaka, apa yang ada di pikiranmu? Bagaimana bisa kamu menandatangani hal seperti itu dengan sembrono? Biar aku beritahu kenapa dia menandatanganinya. Karena dialah si brengsek yang berselingkuh, mengkhianati istrinya, dan mengkhianati keluarganya. Aku mengetahuinya. Dia memohon pengampunanku. Dia memohon padaku untuk merahasiakannya. Itulah sebabnya dia menandatanganinya. Nak, kamu benar-benar melakukannya? Ayah, jangan tanya lagi. Maafkan aku, sungguh. Nak, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu... Bagaimana bisa kamu menyakiti Sinian? Kak, kamu... Ada apa? Sekarang kamu bisa tanda tangan, kan? Tidak. Tidak akan tanda tangan. Sinian, meskipun anakku berselingkuh, meskipun dia bersalah padamu, dia tetap tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Paling-paling kamu kasih dia harta lebih sedikit. Betul. Paling-paling kasih dia harta lebih sedikit. Kasih dia harta lebih sedikit. Aku tak akan kasih sepeser pun. Sinian, meskipun anak kami bersalah padamu, tapi dia sudah menemanimu 8 tahun. Kamu tidak bisa begitu. Teganya, kan? Kasih sayang? Saat dia berselingkuh selama pernikahan, apa dia pernah memikirkan kasih sayang di antara kita? Dia dan wanita itu, saat mereka berencana membunuhku bersama, apa dia pernah memikirkan kasih sayang kita? Sekarang kamu bicara padaku soal kasih sayang? Mimpi. Apa? Dia membunuhmu? Sekarang aku sudah berubah pikiran. Tidak hanya akan membuatmu pergi dengan tangan kosong, tapi juga mobil yang kubeli untukmu, termasuk uang muka yang kuberikan padamu. Dan juga untuk kalian berdua, rumah yang kubeli. Aku akan ambil kembali semuanya. Pengacara Gao. Nonasi. Aku sebelumnya memberikan kepada Shuji Qiang uang muka untuk rumah dan mobil yang kubeli. Semua catatan dan kwitansi ada di sini, termasuk beberapa surat utang yang dia tulis untukku sebelumnya. Kalau kita punya barang-barang ini, bisakah kita menang di pengadilan? Nonasai, Anda bisa tenang. Dengan barang-barang ini, aku pasti akan mengembalikan setiap sen untuk Ans. Bagus, aku sedang menyusun surat kuasa hukum sekarang untuk menggugat mereka. Kakak, tolong nasihati kakak iparku. Dia sudah tidak waras lagi. Dia malah mau minta kembali barang-barang yang dia berikan padaku dulu. Ayah, Ziqiang. Aku mohon, kalian tidak bisa memberikan barang-barang itu ke kakak iparku. Kalau dia dapat, Cingking akan memaksaku untuk bercerai. Sinian, apa kamu benar-benar akan membawa hal ini sejauh ini? Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Shu kita? Ini kamu bilang sejauh ini? Aku bahkan belum memberitahu tetangga tentang perselingkuhannya, membiarkan semua orang tahu seperti apa orangnya. Aku sudah lebih dari cukup adil dan masuk akal, mengerti? Terlebih lagi, dia menjebak selingkuhannya sebagai perampok, membuatnya dihukum mati. Dan dia masih terbaring dingin sampai hari ini. Apa? Nak, bagaimana bisa kamu melakukan hal sebodoh ini? Ibu. Fangxia. Ibu? Fangxia, kamu baik-baik saja? Ibu. Pikirkan baik-baik. Kalau aku ungkap ini, walaupun dia tidak mendapat hukuman mati, dia tetap akan mendapat hukuman penjara 8 sampai 10 tahun. Sinian, berhenti bicara. Tidakkah cukup kalau aku yang menandatangani? Kalau kamu melakukan ini lebih awal, aku tidak perlu mengatakan semua itu. Pengacara Gao, sisanya aku serahkan padamu. Ingat, pastikan untuk mendapatkan kembali semuanya yang kukeluarkan sebelumnya, dan bantu aku untuk mendapatkannya kembali. Nonasi, tugas yang ibu berikan sudah saya selesaikan semua. Aset yang berhasil dikumpulkan termasuk utang macet senilai $3 juta, 1 properti, dan 1 Mercedes-Benz. Bagus. Itu untukmu. Untuk dia, ibu memberikannya kepada saya. Saya tidak tertarik dengan mobil bekas. Coba saja kendarai. Dia makasih, Nonasi. Terima dekat. Nonasi, pada akhirnya kamu masih melunak padanya. Melunak? Masa sih?
Kamu tidak mengejar mantan suamimu lebih jauh. Kamu hanya menagih utang lalu melepaskannya. Saya kira kamu akan mengejar mantan suamimu seperti yang kamu lakukan pada Ye Ting Ting, pertarungan hidup mati. Kamu salah. Hanya saja saya tidak ingin anak saya berpikir orang yang mendorong ayahnya hingga tewas adalah saya. Bukan kamu, lalu siapa lagi? Kamu. Saya? Tepat. Bagian kedua dari rencana ini adalah kamu yang membongkar Xu Bingtian karena menjebak Ye Ting Ting. Bukti dan materinya sudah saya siapkan untukmu. Halo, saya ingin melaporkan kejahatan. Pak Duan, sudah 3 tahun tidak bertemu. Dari seorang ayah tunggal, sekarang Bapak sudah membangun bisnis yang sukses. Selamat. Berkat investasi Nonasi, saya tidak akan sampai di titik ini. Oh iya. Ini produk baru yang baru dikembangkan perusahaan saya. Coba lihat. Lihat apakah Nona tertarik. 2 bajingan itu. Kak, kamu yakin mau melakukan ini? Kamu baru keluar atas izin untuk kunjungan keluarga. Kamu belum benar-benar bebas. Kalau ketahuan, bukan cuma 5 tahun lagi di dalam. Kak, selama 3 tahun di penjara ini, aku belajar satu hal. Kalau tidak tegas, tidak akan bertahan. Sekarang, aku tidak akan ragu-ragu seperti dulu lagi. Jadi apa rencanamu? Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku sekaligus. Bagaimana? Lihat ini. Apa ini? Seorang ahli kimia di penjara yang membuat ramuan cinta menjualnya diam-diam padaku. Seberapa kuat ini? Puluhan kali lebih kuat dari yang biasa. Kita tinggal menyelipkan ini ke dalam minuman sinian itu. Meminta uang akan jadi sangat mudah. Brilian. Saya sudah tinjau proyeknya. Saya bisa berinvestasi. Bagaimana kalau saya traktir makan malam dan kita bahas detailnya? Tidak masalah. Jangan hiraukan mereka. Mari kita lihat apa rencana mereka. Ayo pergi. Tuan-tuan, anggur merah kami sudah cukup tua. Perlu dibiarkan bernapas dulu sebelum diminum. Harus saya buka sekarang? Silakan buka. Kamu, aku sudah sangat menderita selama 3 tahun terakhir. Dan kamu di sini bersikap mesra. Hari ini, aku akan balas dendam. Tuan Duan, apa rencana selanjutnya untuk perusahaan? Aku berencana mulai dengan penggalangan dana. Pertama, perluas skalanya, kuasai pasar. Mau aku investasi lagi? Kamu. Maaf. Apa masalah dengan pelayanmu? Kalau dia tidak bisa bekerja, ganti saja. Maaf, bajingan. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Aku akan bersihkan sekarang juga. Kamu, begitu kamu minum anggur yang aku siapkan dengan hati-hati, kamu sudah mati. Halo, anggur Anda sudah siap. Silakan dinikmati. Tunggu. Ada yang masih Anda butuhkan? Untuk anggur bagus seperti ini, sommelier harus mencicipinya dulu. Dengan begitu, orang yang menuangkannya bisa memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Tempat ini tidak kekurangan pengetahuan profesional dasar itu, bukan? Kita harus bagaimana? Oh, dulu kami punya aturan itu di restoran kami. Tapi belum lama ini, kami dapat keluhan tentang itu. Jadi peraturannya sudah berubah. Sommelier tidak boleh lagi mencicipi anggurnya. Benar, ada pelanggan yang mengeluh, jadi kami ubah. Tapi kami tidak akan mengeluh. Kami hanya tidak ingin merusak anggur yang bagus. Sebaiknya Anda ikuti prosedur aslinya saja. Tapi Pak, bos kami akan memotong gaji kami. Ini untuk Anda, sebagai tip. Seharusnya lebih dari yang akan dipotong dari gaji Anda. Lakukan cara lama untuk saya.
Baru saja, saat saya pertama kali masuk, saya perhatikan tidak ada staf yang memakai masker. Hanya kalian berdua. Apakah Anda sedang sakit atau bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tidak memahami situasinya. Belum lama ini, saya diperiksa, dan ternyata saya terkena kanker paru-paru. Saya punya ibu berusia 70 tahun yang harus dirawat, dan anak berusia 10 tahun. Tidak masalah kalau saya mati, tapi bagaimana dengan istri dan anak saya? Mereka akan bagaimana? Semua yang saya lakukan adalah untuk menafkahi keluarga saya. Saya pakai masker ini agar Anda tidak melihat saya batuk darah, agar Anda tidak menyadarinya. Hai kawan, aktingmu luar biasa. Untuk bisa bangkit kembali, kau benar-benar mengerahkan semua usaha. Kalian berdua, aku mohon, tolong jangan menyusahkan orang sakit sepertiku. Saat ini, aku hanya ingin bekerja dengan baik, selagi aku masih bisa bergerak, untuk meninggalkan ibu tua dan anakku sedikit biaya hidup. Kalian berdua, tolong, kasihanilah dia. Tolong, aku mohon pada kalian berdua. Tolong. Aku mohon pada kalian berdua. Baiklah, CEOC dan aku bukan orang yang tidak masuk akal. Karena keadaanmu begitu menyedihkan, kami tidak akan mempermasalahkan detail-detail ini. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas pengertiannya. Kalian berdua sebaiknya kalian habiskan selagi bisa. Sebentar lagi, minumannya tidak akan seenak ini. Ini, bersulang. Bersulang. Tubuhku, aku merasa sangat aneh. Aku juga, tubuhku terasa sangat panas. Mungkinkah ada yang salah dengan anggur ini? Sinian, kau setelah semua akting yang kulakukan, kau akhirnya terkena umpan. Shu Bingtian, bukankah kau seharusnya di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Aku tidak percaya kau berani muncul di hadapan CEOC dan aku. Aku keluar untuk membalas dendam. 3 tahun lalu, apa yang kalian lakukan padaku, akan kubalas 10 kali lipat hari ini. Dan kau, pria hina, aku juga tidak akan melepaskanmu hari ini. Sinian, anggur yang baru saja kau minum dengan si bajingan itu sudah dicampur obat perangsang oleh aku dan saudaraku. Begitu efeknya mulai bekerja, itulah akhir dari dirimu. Wanita, kalau kau tidak mau setelah obat itu berefek rekamanmu, memohon untuk dihinakan, diunggah ke internet, dan hidupmu hancur, maka tanda tangani kontrak ini sekarang. Serahkan semua sahammu di grup itu kepadaku. Tidak mungkin. Bajingan, kau tidak berhak menolakku. Jangan sentuh Nonasi. Pergi sana. Duan Yubo, jangan kira kau bisa lepas dari ini. Setelah aku urus Sinian, aku akan mengikatmu, supaya kau tak bisa mendekati wanita. Aku akan biarkan kau terbakar. Dengan hasrat. Bajingan, mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak, aku akan mulai merekam. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Misi berhasil, Kak. Apa yang seharusnya menjadi milikku, akhirnya kembali ke tanganku hari ini. Kak, bersulang untuk kesuksesanmu. Mari kita berdua minum. Ini. Kak, kenapa rasa anggur ini aneh? Ya, aku juga mulai merasa panas dan gelisah. Jangan-jangan... Tentu saja, itu karena yang kalian minum sebenarnya adalah anggur yang kalian beri obat. Apa? Terima kasih manajer C, sudah menyuruhku berpura-pura bodoh dan ikut main dalam sandiwara kecilmu. Kupikir aku akan menyaksikan pertunjukan yang seru. Tapi siapa sangka jebakanmu adalah hal paling payah yang pernah ada. Kapan kau menukar anggurnya? Tentu saja saat kau sibuk berakting tadi. Para tamu, aku mohon janganlah menyusahkan orang sakit sepertiku. Yang kuinginkan hanyalah bekerja keras selagi aku masih bisa bergerak. Untuk meninggalkan uang bagi istri dan anakku, untuk biaya hidup mereka. Para tamu, kasihanilah dia, mohon. Kami mohon pada kalian.
Mohon kalian berdua, kami mohon. Mohon para tamu janganlah terlalu keras padanya. Kami mohon. Kalian menjebak si penjebak. Aku hanya membuatmu merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Sama seperti trik yang kau coba lakukan pada kami. Membuatmu terpanggang dalam api sendiri. Su Bingtian, bukankah kau ingin aku tahu bagaimana rasanya setelah obat perangsang bekerja? Hingga mati terbakar dari dalam? Sekarang kau sendiri yang mengalaminya. Bagaimana rasanya? Kak, panas sekali, Kak. Bajingan, aku saudaramu. Sudahlah, Sinian. Kau sudah menandatangani kontrak pengalihan. Meskipun hari ini kau menang atasku, pemenang sejati tetap aku. Lihat baik-baik ini. Apa yang saya tanda tangani? Maksudmu apa? Kau mempermainkanku. Itulah yang sedang kulakukan. Su Bingtian, perjanjian ini tidak akan pernah sah. Dan aku punya bukti kalau kau memfitnahku, memberiku obat, memaksaku, dan memerasku. Semuanya sudah kurekam di ponselku. Kali ini, aku bukan cuma memenjarakanmu beberapa tahun. Tidak sesederhana itu. Kau akan membusuk di penjara seumur hidupmu. Kau bajingan, kau benar-benar kejam. Istri kakak, aku dibawa ke sini sama kakakku. Dia memaksaku untuk memfitnahmu. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Su Jiqiang, kita saudara kandung. Kau benar-benar mau mengkhianatiku? Kak, kalau kau masuk ke penjara, ya sudah. Tapi cuma aku yang tersisa untuk meneruskan keturunan keluarga. Aku tidak bisa ikut terlibat. Su Ziqiang, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Sebagai kaki tangan, kau juga tidak akan luput. Kau brengsek, kau bahkan sudah siapkan penyergapan? Su Bingtian, kau idiot. Tapi jangan kira Sinian dan aku sebodoh dirimu. Bawa Su Bingtian dan kakaknya ke ruang belakang. Tangani kasusnya segera. Sayang, aku salah. Tolong jangan buat aku membusuk di penjara seumur hidup, sayang. Kalau gitu katakan, apa kesalahanku? Aku. Seharusnya aku setia padamu dan anak kita. Aku seharusnya tidak teralihkan oleh wanita itu, Ye Ting Ting. Sauzi, kakakku cuma sesaat tergoda. Kamu harus memaafkannya. Rujuk lagi. Benar, sayang. Aku sudah berubah. Aku salah. Ayo rujuk lagi, sayang. Su Bingtian, kalau kau bilang ini sebelum sidang, mungkin aku percaya. Tapi sekarang kau cuma bilang ini karena rencanamu menjebakku gagal. Tidakkah kau merasa itu sangat konyol dan dibuat-buat? Su Bingtian, aku dan anakku tidak akan pernah memaafkanmu. Lupakan saja. Sinian, kau mantan istriku. Tidakkah kau tahu pepatah? Sudah jadi suami istri, pasti ada ikatan 100 hari? Yang aku tahu semua hari tanpamu adalah hari yang baik. Bawa dia pergi. Sinian, kau wanita licik. Kutukanmu berakhir sengsara. General Manager Si, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Orang itu, Chu Bingtian, akhirnya tidak bisa mengganggumu lagi. General Manager Si, kamu bebas? Ya, aku bebas. Aku dan anakku akhirnya bisa menyambut hidup baru.